Assalamualaikum. Penjaminan mutu Madrasah Diniyah Takmiliyah atau MDT ini merupakan panduan implementasi sistem, siklus, dan 8 standar mutu berkelanjutan diadaptasi dari Juknis Subdit Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kemenak RI Kepdirjen nomor 5493 2022. Mengakar di masyarakat terstandar oleh negara. Inovasi masyarakat. MDT tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, memiliki kewenangan penuh untuk melakukan inovasi, mempertahankan keunggulan lokal, dan memodifikasi pengelolaan. Standar pemerintah, kehadiran negara bersifat fasilitatif, memberikan batasan minimum yang terukur agar kualitas layanan terjamin, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penjaminan mutu bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan komitmen untuk mewujudkan layanan pendidikan keagamaan Islam yang mandiri, memuaskan stakeholder, dalam hal ini santri, wali, masyarakat, dan berkelanjutan. 9. Fondasi penjaminan mutu. Pertama, terstandar, dilaksanakan merujuk kriteria baku SPM. 2. Terukur, hasil dapat dikuantifikasi dengan kriteria jelas. 3. Akurat, berbasis data valid terkait kurikulum, proses, dan SDM. 4. Akuntabel, seluruh proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan. 5. Terencana, program memiliki target capaian yang spesifik. 6. Sistematis, dijalankan dengan tahapan berkesinambungan. 7. Transparan, terbuka untuk refleksi dan penyempurnaan sistem. 8. Terintegrasi, pemenuhan mutu menyeluruh dan saling terkait. Dan 9. Berkelanjutan, hasil evaluasi menjadi pijakan program berikutnya. 2. Sumbu pengendali mutu, internal dan eksternal. Untuk SPM internal atau SPMI, MDT secara otonom menjamin pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar pelayanan minimum atau SPM. Kepala MDT, guru, tenaga administrasi, orang tua santri, unsur yayasan ditetapkan via SK Kepala MDT. SPM eksternal atau SPME, Kementerian Agama dan organisasi MDT, tujuannya melakukan fasilitasi pendampingan, standarisasi kelayakan, dan penilaian capaian mutu. Tim utamanya adalah Pamong Belajar Kasih, PD Pontren, pengawas PAI atau madrasah, organisasi pendidikan MDT via SK Kemenak. Siklus terpadu penjaminan mutu. Untuk perencanaan aksi internal, susun instrumen evaluasi diri, tentukan data pendukung. Untuk dukungan eksternal, susun SOP, jadwal penjaminan tingkat kabupaten kota, sosialisasi ke MDT. Untuk pelaksanaan aksi internal, lakukan pemenuhan standar 8 SPM, dukungan eksternal, pembinaan, pendampingan, dan monitoring implementasi SPMI di MDT. Aksi internal, buat rapor mutu mandiri, inventarisir kendala dan capaian, susun RTL. Dukungan eksternal, evaluasi wilayah, buat rapor mutu wilayah, berikan rekomendasi perbaikan. Ini pelaksanaan dan evaluasi serta rencana tindak lanjut. Untuk pelaporannya, aksi internal, lapor hasil evaluasi ke Kemenak Kabupaten Kota. Dukungan eksternal, lapor berjenjang dari Kap atau Ko hingga ke Direktorat PD Pontren Pusat. Mengukur keberhasilan rantai dampak mutu, indikator proses, terdapat kebijakan tim SPMI terbentuk, evaluasi diri berjalan valid. Indikator output, kompetensi guru meningkat, tata kelola rapi, santri mempraktikkan adab islami, minat bakat santri berkembang. Indikator outcome, kepercayaan masyarakat naik, santri bangga, dukungan dan partisipasi publik menguat. Indikator dampak atau puncak keberhasilan, terbangunnya budaya mutu yang mengakar, konsisten, dan berkelanjutan secara mandiri di MDT. 8 pilar standar pelayanan minimal atau SPM
MDT bermutu dan mandiri. Pemenuhan ke-8 standar ini adalah syarat mutlak keberhasilan jaminan mutu. Slide berikutnya merinci indikator dan bukti fisik yang wajib disiapkan MDT. Yang pertama, standar isi atau kurikulum, 2 standar proses atau pembelajaran, 3 standar kelulusan atau output santri, 4 standar ketenagaan atau SDM, 5 standar sarpras atau infrastruktur, 8 standar pengelolaan atau tata kelola, 7 standar pembiayaan atau finansial, 8 standar penilaian atau evaluasi. Kartu diagnostik yang pertama, kurikulum dan operasional pembelajaran. Standar isi atau kurikulum, indikatornya menyusun kurikulum sesuai standar Kemenak, mengembangkan kurikulum muatan atau kearifan lokal. Portofolio bukti fisik, dokumen kurikulum, dokumen struktur kurikulum pengembangan. Untuk standar proses atau pembelajaran, indikator kunci rasio santri untuk ULA maksimal 40, wusto atau ulia maksimal 30 minggu per tahun dan minimal 18 jam pelajaran per minggu. Mengajarkan Islam rahmatan lil alamin. Supervisi kepala MDT 1 kali dalam 1 bulan. Portofolio bukti fisik, daftar santri perombel, prota dan promes, RPP memuat materi moderasi Islam, jurnal kelas dan jadwal, laporan hasil supervisi kepala MDT. Kartu diagnostik yang kedua adalah output santri dan kualifikasi SDM. Standar kelulusan, indikator kunci menguasai tafakuh fiddin, berakhlak mulia dan bersikap moderat, memiliki wawasan kebangsaan, memiliki keterampilan sesuai minat dan bakat. Portofolio bukti fisik, laporan hasil belajar atau rapor, catatan perilaku santri yaitu akhlak moderasi kebangsaan, sertifikat atau piagam prestasi keterampilan. Standar pendidik dan tendik atau ketenagaan, indikator kunci minimal 30% guru S1 atau Ma'had Ali, kepala MDT S1 atau Ma'had Ali, S2 untuk jamiah, memiliki 1 tenaga admin yaitu minimal SLTA, ada pelatihan penguatan kapasitas. Portofolio bukti fisik, salinan ijazah guru, salinan ijazah kepala MDT, dan salinan ijazah admin MDT. Kartu diagnostik yang ketiga, infrastruktur dan tata kelola lembaga. Standar sarana prasarana atau infrastruktur, indikator kunci, ruang belajar dan tempat ibadah memadai, ada ruang guru dan kepala, perpustakaan minimal 50 judul buku relevan, toilet terpisah antara putra dan putri. Portofolio bukti, cek fisik ruang belajar dan alat peraga, ruang guru dan kepala, ruang perpustakaan dan referensi buku, toilet guru dan santri terpisah. Standar pengelolaan atau tata kelola, indikator kunci, izin operasional aktif, visi misi jelas dan struktur organisasi, rencana kerja tahunan, sistem penerimaan santri dan kemitraan. Portofolio bukti fisik, SK izin operasional dan profil MDT, dokumen RKT dan kalender pendidikan, struktur organisasi dan tata tertib, bukti kemitraan atau MOU badan hukum. Kartu diagnostik 4 yaitu finansial dan evaluasi hasil belajar. Untuk standar pembiayaan atau finansial, indikator kunci menyusun rencana kerja anggaran, madrasah RKAM tahunan, melakukan pembukaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Portofolio bukti fisik, dokumen RKAM atau rencana anggaran, buku kas keuangan. Standar penilaian atau evaluasi belajar, indikator kunci, program penilaian komprehensif, ada remedial atau pengayaan, evaluasi berkala harian, semester, dan akhir, laporan proaktif ke orang tua dan Kemenak. Portofolio bukti fisik, program penilaian dan dokumen remedial, nilai ulangan yaitu harian atau semesteran, leger nilai buku rapor, buku penghubung wali santri, laporan semesteran ke yayasan atau Kemenak. Sintesis, portofolio bukti fisik, master checklist MDT, pengarsipan fisik, apa saja yang harus disiapkan di kantor Anda, berkas legal dan manajerial berbentuk SK izin operasional dan profil lembaga, dokumen visi misi RKT, RKAM, buku kas, struktur organisasi dan tata tertib, MOU kemitraan atau dokumen badan hukum. Untuk berkas akademik dan guru, dokumen kurikulum, tanda tangan Kemenak dan struktur lokal, prota, promes, RPP dan kalender pendidikan, salinan ijazah kepala, guru admin, jurnal kelas dan laporan supervisi kepala. Berkas santri dan evaluasi, daftar santri perombel dan data PSB, leger nilai, buku rapor dan buku penghubung, catatan perilaku, akhlak kebangsaan.
daftar prestasi dan dokumen remedial menuju MDT model yang unggul. Penjaminan mutu bukan sekadar menumpuk dokumen administrasi, ini adalah komitmen sistematis untuk memberikan layanan pendidikan keagamaan Islam terbaik yang berakar dari kearifan masyarakat dan diakui kualitasnya oleh negara. Langkah pertama Anda bentuk tim penjaminan mutu internal atau SPMI hari ini dan mulailah proses pemetaan mutu mandiri. Mengacu pada Juknis Kepdirjen Pendis nomor 5493 tahun 2024. Wassalam.